Oke, Sobat Info, pernah gak sih dikasih janji manis sama temen, gebetan, pacar, mantan, ortu, paman, tante, kakek, nenek, atau malah kalian sendiri yang suka ngasih janji manis? Ya elah. Dan faktanya kita semua pernah ngalamin. Bisa jadi yang sering kena janji manis atau malah yang suka ngasih janji manis. Ya ampun. Tenang, kita nggak parah kok. Karena faktanya negara kita tercinta yaitu Indonesia pernah ngalamin yang namanya janji manis, yaitu tepatnya saat kita dijajah oleh Jepang, dan ini ada hubungannya dengan pembentukan BPUPKI. Jadi dalam pertemuan kali ini Kurang Info akan menceritakan sedikit tentang tujuan dibentuknya BPUPKI dan apa hubungannya dengan janji manis. Ya, daripada lama-lama, yuk cus. Tujuan dibentuknya BPUPKI yang utama adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Nah, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945. Kala itu lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Ketuanya adalah Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketuanya adalah Jibangas Yoshio, perwakilan dari Jepang, dan Suroso, perwakilan dari Indonesia. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Kurang lebih 4 bulan berdiri, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan tugas-tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Selama BPUPKI berdiri, secara resmi melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945. BPUPKI tidak lantas asal berdiri begitu saja. Ada tugas dan tujuan dibentuknya BPUPKI. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, tepatnya bulan Juli tahun 1944, Angkatan Perang Amerika Serikat mampu menaklukkan seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik, yaitu di Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Peristiwa ini juga diikuti dengan peletakan jabatan Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Tojo yang digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pengangkatan Jenderal Kuniaki Koiso menjadi Perdana Menteri Jepang dilakukan pada tanggal 17 Juli 1944. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji di depan sidang parlemen Jepang. Janji yang diungkapkan Perdana Menteri Koiso adalah Hindia Timur, yang pada saat itu adalah sebutan bagi bangsa Indonesia akan diperkenankan untuk kemerdekaan. Tujuan Perdana Menteri Koiso memberikan janji tersebut kepada Indonesia adalah supaya rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang melawan sekutu. Untuk memberikan keyakinan rakyat Indonesia atas janji kemerdekaan yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Koiso, rakyat Indonesia diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru. Selain itu, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa melalui bala tentara 14 Jenderal Komakichi Harada menyampaikan pengumuman adanya pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat menjadi BPUPKI. Jadi tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Memang pada saat itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia II melawan tentara sekutu, sehingga pihak Jepang membutuhkan banyak dukungan. Maka dari itu dibentuknya BPUPKI oleh Jepang tidak 100% tulus untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga untuk mendapat dukungan dan melaksanakan politik kolonialnya. Jadi pada intinya alasan utama Jepang membentuk BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua dengan janji kemerdekaan. Ya, meskipun pada akhirnya Jepang pun juga kalah dalam pertempuran itu. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia sendirilah yang mewujudkan kemerdekaannya sendiri tanpa tergantung pada janji Jepang. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next info. Salam Kurang Info.